arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah, baik yang hadir saat ini maupun di rumah. Tuhan pasti akan memberkati. Mari bersama-sama kita pujikan untuk mengawali ibadah di pagi hari ini. Diagungkan Raja, diagungkan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita pada pagi hari ini sangat-sangat mengkhawatirkan situasi kondisi karena virus corona yang sangat-sangat mematikan bukan di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tapi kita masih dipercayakan oleh Tuhan hadir di tempat ini, dan juga bagi Bapak Ibu dan saudara yang mendengarkan di rumah melihat dengan benar-benar kita diberi kesempatan yang tidak. Mari kita bersama-sama kita pujikan bukan dengan barang mahal.
banggakan setiap kali, dosa-dosa yang kami banggakan setiap menit ya Tuhan. Bahkan setiap kapanpun kita masih melakukan dosa-dosa yang kami perbuat dengan bangganya hati kami, dengan banggakannya juga kami. Tapi kami percaya Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kami dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa pengampunan dosa di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berita anugerah saya ambil di Yesaya 1 ayat 16 sampai 18 yang begini bunyinya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain simba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebagai petunjuk hidup baru untuk 1 minggu ke depan, saya ambil di dalam Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 6. Mari kita bersama-sama kita baca dan kita renungkan di dalam hati pikiran kita, supaya kita benar-benar pimpinan pengetahuan di dalam kehidupan kita nyata. Mari bersama-sama kita ucapkan dengan terus di dalam kehidupan kita. 1, 3. Hendaklah kami selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jemaat silakan duduk. Marilah kita angkat pujian bahwa kita tetap di dalam Allah. Mari kita pujikan Kau tetap Allah. Dahsyat Engkau
hati yang ikhlas dan tulus kita mengakui pengakuan iman kita yang selalu kita banggakan dan kita dengungkan. Mari kita bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman Rasul yang bunyinya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darahnya, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan tenang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama untuk doa syafaat. Kami mohon makanya yaitu Bapak Pendeta dan kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami mengucap syukur pada saat ini kami masih bisa beribadah. Tuhan tolong kami yang berada di tempat ini dan secara khusus yang di rumah masing-masing. Tuhan tolong biarlah Tuhan berkenan atas ibadah mereka yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi lemah imunnya saat ini di rumah yang ikut beribadah juga. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan. Berilah mereka semuanya terus beriman kepada Tuhan dalam kondisi mereka yang lemah. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk negara kami Indonesia, secara khusus untuk wabah corona yang Tuhan sudah izinkan terjadi di Indonesia ini. Tuhan tolong wabah ini membuat kami belajar betapa kuatnya, betapa berkuasanya Tuhan kalau mau membalikkan segala sesuatu. Tapi Tuhan, kami mohon kepadamu saat ini, biarlah wabah ini segera berakhir dan Injil dan semua ibadah semuanya boleh berjalan dengan baik, bahkan lebih berluas lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang sementara ini masih ditangguhkan, perayaan bahkan peringatan kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Kami tidak tahu harus bagaimana, tetapi kami rindu akhir bulan ini kami sudah mendapatkan satu keputusan untuk merayakan Paskah dengan kesungguhan hati. Tuhan tolong sertai para dokter semua yang bersangkut paut dengan wabah, bersangkut paut dengan pasien-pasien yang menderita COVID-19 ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan dan berikan imun ini atau kekebalan tubuh ini boleh ada, dan Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, bahkan semua rekan-rekan kami yang ada di dunia ini yang terkena. Biarlah Tuhan ingatkan melalui peristiwa ini, mereka tunduk kepada Tuhan, mereka takut kepada Tuhan. Tuhan sertai GKT secara keseluruhan, secara sinode, secara wilayah. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk pribadi, mas pribadi dari seluruh umat GKT Siluam di daerah Kabupaten Jambi, Kebumen sampai Selagi, Puncak sampai Banyuwangi. Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan kepada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan jemaat yang dikasih duduk kembali. Marilah kita bersama-sama untuk menjamu firman Tuhan. Oleh karenanya, marilah kita iringi dengan pujian mujizat itu nyata.
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Karena kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang terlihat mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari Bapak Ibu sekalian kita masuk ke dalam kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di pagi hari ini di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu, kami masih diizinkan untuk bersama bersekutu kepada-Mu lewat live streaming maupun rekaman seperti saat ini. Tapi kiranya ini semua tidak menghilangkan akan sukacita kami, damai kami, dan kami tidak menghilangkan akan kesakalan daripada peribadahan pada pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami yang bersama merenungkan akan bagian dari dalam firman. Biarlah Roh Kudus Allah memenuhi hati dan pikiran setiap kami, menolong kami untuk boleh mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan lewat pembacaan dan renungan firman pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu bagi kami sekalian, agar sungguh-sungguh ketika kami menyelesaikan peribadahan ini, kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Pada pagi hari ini saya mengajak kita sekalian bersama kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil menurut Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9. Yohanes pasalnya ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi, Yohanes pasalnya ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul berikut untuk teks ini, orang yang buta sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Setelah Ia telah mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengambil ludahnya itu dan dengan tanah dan mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah dan basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam.
Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan mata sudah melek. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam teks yang kita baca ini teks yang berbicara tentang Yesus membuat mukjizat. Dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kalau hari ini mungkin ilmu kedokteran bisa buat orang buta sejak lahir melihat kalau ada transplantasi bola mata. Kalau pakai obat-obat alternatif apapun tidak bisa yang mana yang buta sejak lahir bisa melihat. Tapi sekali lagi Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bisa melakukan segala perkara. Dia bisa membuat hal-hal yang mustahil menjadi pasti terjadi. Di tengah-tengah situasi hari ini di mana orang semua ketakutan oleh karena wabah corona. Beberapa waktu lalu saya melihat di siaran YouTube itu ada seorang pendeta besar, saya tidak perlu sebutkan namanya. Kalau Bapak Ibu tahu itu orang yang cukup terkenal, dia punya jemaat banyak. Dia itu ngomong gini, di saat pemerintah mengeluarkan aturan kalau bisa tempat-tempat keramaian, perkumpulan-perkumpulan ditiadakan. Bahkan tokoh-tokoh agama baik MUI maupun persekutuan gereja-gereja Indonesia maupun juga sinode-sinode itu sudah mengeluarkan surat untuk kalau bisa ibadah itu dirumahkan, bukan ditiadakan. Bagi orang berpikir bahwa ditiadakan itu budaya, jadi kita ibadah dengan berbagai macam cara. Tapi si pendeta ini berkata begini, kita tidak boleh takut. Apapun yang terjadi, kita harus tetap ibadah di gereja dan disambut oleh ribuan jemaatnya. Dia berkata begini, virus corona itu punya mata. Dia hanya akan menyasar orang-orang yang kurang beriman. Bapak Ibu, ini saya tidak tahu. Nanti bisa cek. Itu ada di YouTube seperti ini. Dan saya kira seorang tokoh agama yang seharusnya memberikan satu pemahaman yang baik justru bisa menjerumuskan banyak orang. Karena dalam kasus yang terjadi di Korea itu, di salah satu gereja sekte, saya sebut sekte karena ini aliran dikatakan bukan aliran yang benar, aliran ini namanya sekte Shincheonji di Korea Selatan, jemaatnya ribuan. Itu Korea Selatan hari ini per tanggal berapa? 2-3 hari yang lalu itu total 4.000 orang terinfeksi positif corona. Dan 2.250% daripada penderita itu diakibatkan daripada penyebaran di gereja. Ini sangat miris karena justru hal itu terjadi oleh karena seorang rohaniawan tidak mendengar anjuran pemerintah, tidak beriman dengan akal sehat. Iman tidak boleh mengorbankan akal sehat, tetapi terkadang iman itu oleh sebagian orang dilakukan dalam keutamaan. Kalau kita melihat dalam teks ini Bapak Ibu, sebelum Yesus menyembuhkan akan orang itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid. Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia lahir? Kecenderungan kebanyakan orang adalah lebih gampang melihat kesalahan orang lain atau kekurangan orang lain atau musibah yang terjadi pada orang lain sebagai akibat daripada dosa. Misalnya ada orang sakit keras, sebagian orang berpikir orang ini pasti punya dosa. Atau misalnya orang mengalami bencana alam, orang ini pasti punya dosa, dia belum bertobat. Ini yang seringkali terjadi. Ada satu ilustrasi begini, ada seorang pendeta pulang pelayanan dari satu kota. Dia kembali ke daerah asalnya, kemudian dijemput oleh salah seorang jemaat di bandara. Sampai bandara, dijemput, masuk mobil, dan adalah percakapan dalam mobil sepanjang perjalanan itu. Si jemaat itu mengeluh karena beberapa waktu itu terjadi bencana alam sehingga rumahnya itu akhirnya rusak, roboh oleh karena badai bencana.
Kemudian sang pendeta langsung berkata, iya, kamu ini sudah saya bilang, kamu harus bertobat, kamu terlalu berdosa, kamu bertobat, itu hukuman Tuhan. Lantas si jemaat ini berkata, Pak Pendeta, sabar dulu, rumah Pak Pendeta sudah hancur. Lantas Pak Pendeta menjawab, iya ya, Tuhan itu terkadang melakukan suatu rencana jalan yang itu tidak melampaui akal kita. Jadi ketika itu ditimpakan kepada orang lain, dia mengatakan itu dosa. Ketika hal yang sama itu terjadi kepada dirinya, dia berkata, iya ya, rencana Tuhan itu terkadang melampaui akal pikiran kita. Terkadang orang itu dianggap menimpa orang lain dan menyalahkan orang lain tanpa melihat dirinya sendiri. Murid-murid dan budaya orang itu pada waktu itu seperti demikian. Mereka punya pemahaman bahwa ketika ada orang yang cacat, ada orang yang tidak bisa punya anak, itu dianggap itu kan Allah yang akan dosa. Memang kalau kita pelajari baik-baik, ada 3 penyebab dosa. Yang pertama, orang berdosa karena keturunan Adam, karena semua orang ada keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Yang kedua, orang berdosa oleh karena orang tua yang berdosa. Itu ayatnya banyak. Kalau tadi orang berdosa dalam Adam, itu kejadian pasal 3. Itu kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa berdosa, semua orang berdosa dan merasakan akibat dan dosa. Yang kedua, ada orang tua berdosa, anak cucu yang tanggung. Itu kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 20, Tuhan itu bilang, aku akan membalaskan kepada keturunan yang kedua, ketiga, bahkan keempat dari orang-orang yang membenci. Ini nenek moyang yang buat salah, keturunannya itu mengalami hukuman Tuhan. Ada seperti itu. Dan yang ketiga itu ada orang yang memang karena udah dosanya Tuhan hukum dia dosa secara pribadi. Tetapi kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, justru ketika murid-murid berpikir bahwa orang ini dia dihukum, dia mengalami akan keutamaan sejak lahir, mereka berpikir apakah itu orang tuanya atau bagaimana. Yesus menjawab bahwa itu bukan karena dosa kita, tapi justru pekerjaan Allah mau dinyatakan di dalam dia, seperti yang ternyata dalam ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Yesus menolak opsi mengatakan bahwa orang itu berdosa sehingga dia mengalami kebutaan, atau orang tuanya itu bersalah sehingga dia mengalami kebutaan. Dalam kasus ini Tuhan Yesus mengatakan bukan karena kedua hal itu, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui orang tadi. Dalam kasus-kasus yang lain memang dalam Yohanes pasal 5 ayat 14 ada orang yang sakit, kemudian Tuhan Yesus itu sebelum menyembuhkan dia, Tuhan Yesus mengampuni dosa dia dulu. Setelah dia sudah disembuhkan juga, Tuhan Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi. Karena dalam kasus-kasus itu ada orang yang memang sakit oleh karena dosa, dia berdosa menurut dia. Tapi dalam kasus orang buta sejak lahir yang Tuhan sembuhkan ini bukan karena dia berdosa sekali lagi, tapi karena kata Yesus mengatakan agar pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam diri, melalui diri. Jadi pelajaran pertama yang kita ambil dari ini adalah sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh terlalu gampang menghakimi orang atau menjudge orang ketika orang itu mengalami suatu hal yang buruk. Tidak selamanya suatu hal yang buruk itu terjadi oleh karena dosa seseorang. Marilah kita melihat dan mengoreksi diri kita secara pribadi. Di dalam ayat 4 dikatakan di sana, kita harus mengajarkan pekerjaan Dia yang mengutus aku, Yesus. Jadi, Bapak Ibu, Tuhan Yesus pada waktu itu dia terpaksa harus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Di dalam bagian yang lain, Tuhan Yesus bilang bahwa Sabat itu bukan manusia untuk Sabat. Jadi Sabat itu untuk manusia. Seperti saat ini, kita sekian puluh tahun tradisi gereja tidak pernah ada, hampir tidak pernah ada itu namanya ibadah itu ditiadakan di rumah.
Tapi oleh karena satu dan lain hal seperti saat ini, wabah yang memang harus kita perangi bersama-sama, ibadah itu harus dinikmati. Dalam konteks seperti ini, apa yang Yesus lakukan sebenarnya memberikan gambaran bahwa yang Tuhan lihat itu bukan sesuatu yang bentuk ritual, perkumpulan tiap minggu yang sebatas rutinitas. Tetapi dalam keadaan seperti ini, setiap kita dibawa untuk mengerti dan memahami makna dan esensi daripada ibadah. Jadi itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dalam kasus ini pun orang-orang yang ingin menyerang Tuhan Yesus, kita baca dalam teks selanjutnya, mereka tidak menerima oleh karena Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Hal pelajaran penting yang dapat kita ambil di sini, Tuhan Yesus tidak menunda-nunda hal. Ketika dia melihat ada orang yang harus ditolong, sekalipun itu hari Sabat. Hal ini menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita melihat orang lain itu membutuhkan pertolongan, janganlah kita menunda. Oh, biar nanti minggu depan, biar nanti bulan depan. Akhirnya terus tertunda. Atau kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita masih sibuk pelayanan nanti saja. Dia punya kerinduan, tapi dia begini. Sudah diajak oleh majelis, mari kita ikut orang-orang untuk jadi majelis. Sebagai orang punya kerinduan, punya kemauan, tapi berkata sabar dulu. Jadi selalu ada kemudahan. Diminta bantuan untuk pelayanan ini dan itu dia akan mengatakan sabar dulu, saya belum siap, saya belum ini, saya belum itu. Akhirnya terus menunda-nunda. Pelajaran berharga dari setiap Tuhan Yesus adalah dia tidak menunda-nunda hal yang baik untuk memuliakan dan melayani Allah Subhanahu. Dalam penyembuhan ini Yesus langsung menyembuhkan orang itu, sekalipun dia tahu konsekuensinya adalah dia semakin dibenci oleh orang-orang Yahudi. Kemudian kalau kita melihat di dalam ini hari-hari ini menyangkut dengan wabah ini, ada sebagian orang itu seperti saya katakan tadi terlalu gampang menyalahkan orang lain. Beberapa waktu lalu itu saya melihat, mungkin Bapak ini sudah mengikuti di TV itu ada seorang pemuka agama. Saya tidak menyebutkan agamanya apa karena nanti disebut penistaan agama, penistaan penganiayaan. Ini orang cukup terkenal dari pemuka agama mayoritas. Ketika wabah ini baru pertama kali merebak di Cina sana, karena Cina ini berbatasan dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Kirgistan dan lain-lain. Jadi ada orang-orang itu dari suku Uighur itu yang agama lain. Mereka itu mengalami diskriminasi dan itu sangat disorot oleh pemerintah Indonesia. Sehingga sebuah agama ini mengatakan Corona itu adalah pasukan Tuhan untuk menghukum pemerintah Cina. Sekarang dibilang wabah Corona sudah sampai di Indonesia. Jakarta, Surabaya, Malang, dan saat itu masuk ke zona merah. Sebuah agama ini merawat umat dia. Tentara Allah, tentara Tuhan hari ini menjadi musuh besar. Yang jadi pertanyaan, penyakit ini adalah dari Tuhan, dari setan, atau dari kecolongan manusia. Terkadang orang terlalu gampang membuat statement tanpa berpikir. Terkadang orang terlalu gampang untuk menghakimi orang lain. Oh, Cina itu salah, itu diskriminasi. Akhirnya yang dibawa itu menyebut sebagai orang-orang di Indonesia itu memiliki rasa antipati atau merasa pemikiran bahwa oh karena Cina, negara Cina, jadi wadah keturunan yang ada di Indonesia itu pun akhirnya dianggap bagian dari itu. Ini kan orang bodoh menurut saya. Kenapa? Karena orang Chinese yang ada di Indonesia berpuluh-puluh tahun hidup bahkan ada terlibat dalam Islam. Tapi oleh karena Islam masih nasionalisasi yang buta,
semangat agama ini akhirnya menyamaratakan semua. Jadi bagian ini kita belajar untuk tidak gampang lagi seperti hal berminggu yang tadi. Bapak Ibu, kalau kita melihat juga di dalam ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan begini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus menyebutkan, tapi dalam bagian ini dia ngomong terang dunia. Setelah saya meneliti baik-baik, saya mengerti maksud dari teks ini. Kenapa di tengah-tengah karya pembunuhan yang Tuhan Yesus lakukan, dia menyebutkan satu istilah ini, akulah terang dunia. Kalau di makna yang baik, kita melihat seorang buta ini dia bukan hanya disebutkan secara fisik. Dia secara jasmani disebutkan dari buta. Tapi kalau kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya, secara khusus ayat 35 sampai dengan ayat 41, pada akhirnya dia pun percaya pada Yesus. Yesus tidak hanya menyembuhkan dia secara fisik, tapi menyembuhkan dia secara rohani. Dia yang buta secara fisik maupun buta secara rohani, kedua-duanya disembuhkan. Istilah terang berbicara tentang penguasaan terhadap kegelapan. Setiap kita mungkin dapat melihat dengan mata jasmani, tapi tanpa sadar kadang kita buta secara rohani. Sehingga Yesus datang untuk menceritakan setiap orang, bukan hanya yang buta secara jasmani, tapi yang paling penting adalah yang buta secara rohani. Orang buta ini pulang sebagai orang yang menang, karena dia disembuhkan daripada kebutaannya. Yang menjadi pertanyaan dan menarik adalah di dalam ayat 6 kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus ini ingin dia menyembuhkannya dengan cara yang unik. Dia perlu meludah ke tanah, dia mengoles-oles sebagai orang yang miskin. Tapi ini yang betul dalam dia meludah ke tanah, dia mengorek-orek dengan tangannya, kemudian dia mengoleskan ke mata seorang buta. Dulu pertama kali saya membaca bagian ini saya berpikir, kenapa Tuhan Yesus pakai cara seperti ini? Di bagian yang lain dia berkata, pulang, anakmu sudah sembuh. Dia cukup mengatakan begitu, ataupun dia cukup menumpahkan tangan satu orang sembuh. Tapi dalam kasus ini kenapa dia harus menggunakan cara dia itu harus meludah secara mengoles-oles ke tanah terus dioleskan ke mata orang itu? Setelah saya pelajari, ternyata tidak ada makna apa-apa di balik itu sebenarnya. Bukan karena ludah dan tanah yang dioles membuat orang itu sembuh, bukan. Karena saya katakan, Yesus sudah menyembuhkan dengan berbagai macam cara. Dalam bagian yang lain dia cuma berbicara dengan cara yang jauh, baru sembuh. Bagian ini mengingatkan kita akan kisah dalam 2 Raja pasal 5. Dalam kisah itu ada seorang panglima tentara Aram, itu kena penyakit pusat. Dia pergi menghadap Elisa untuk disembuhkan. Nabi Elisa suruh dia pergi mencelupkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Dengan kesal dia pergi, dia berkata, memangnya tidak ada sungai yang lebih bersih di Aram sehingga aku harus pergi mencelupkan diri 7 kali di dalam sungai Yordan. Dalam kesalahan itu dia tak melakukan dan dia sembuh. Satu hal yang dilihat di sini adalah bukan soal caranya, tetapi apakah orang itu taat dan percaya atau tidak. Karena dalam kasus orang buta ini dia bukan sekedar hanya dioles di matanya, tapi Yesus juga berkata, pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu di sana. Ya. Teks hari ini sekaligus berbicara ada kolam namanya Siloam, sama seperti nama gereja kita di tempat ini. GKT Jemaat Siloam, kalau bacanya. Siloam berarti yang diutus, atau dalam arti yang lain yang pergi. Orang buta ini dia takut. Ketika Tuhan Yesus melakukan dengan cara yang aneh dan unik, suruh dia pergi harus melangkah. Dia belum sembuh, dia harus jalan ke kolam sana. Dia mungkin bisa mengambil batu, dia bisa mengambil yang lain, tapi dia berkata,
Hal inilah yang menjadi poin penting. Bukan soal cara yang dilakukan. Cara yang dilakukan oleh sebagian penafsir diartikan sebagai hal yang boleh menolong orang itu. Apakah dia sungguh-sungguh percaya atau tidak? Seperti kisah yang saya katakan tadi, Naaman itu harus menyebutkan diri 7 kali dalam surga Yordan. Dia pertama kesal, tapi akhirnya dia melakukan dan dia melihat kuasa Tuhan bekerja dalam semua. Makna Siloam atau yang diutus. Kalau saya boleh melihat dalam bagian ini, si orang buta itu diutus ke kolam Siloam yang bernama kolam yang artinya itu pergi. Menurut sejarah, kemungkinan kolam Siloam ini dibuat dalam masa Raja Hizkia, dibuat supaya dalam masa peperangan itu orang tidak kurangan air, sehingga ada air dan daerah yang mata air itu dialirkan ke kolam itu yang diutus. Sepertinya orang buta ini pergi ke kolam yang bermakna yang diutus sehingga dia sembuh secara rohani. Tapi yang paling penting adalah si orang buta ini datang kepada Yesus yang diutus Bapa, sehingga dia menjadi sembuh secara rohani. Dia yang buta secara jasmani disembuhkan ketika datang ke kolam Siloam yang berarti yang diutus. Tapi dia sendiri datang dan percaya kepada Yesus yang diutus Siloam oleh Bapa di surga. Bagaimana dengan kita sekalian? Sudahkah kita datang kepada Tuhan dan disembuhkan oleh Dia secara rohani? Begitu banyak orang sehat secara jasmani, tapi tidak sehat secara rohani. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari berikanlah diri kita dicelitkan oleh Tuhan, agar mata rohani kita yang dahulunya buta disembuhkan dan dapat melihat dengan mata iman pada Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat dan hidup di dalam Dia. Saya bagi firman-Tuhan yang singkat ini menolong kita sekalian untuk menghidupi dalam kehidupan kita. Bukan soal perkara sembuh secara jasmani. Jadi mari kita lihat dalam makna yang besar. Itu mari kepada Dia yang sanggup menolong kita, menyembuhkan kita secara rohani, yang membawa kita daripada kematian pada kehidupan yang kekal. Karena hanya orang yang dapat melihat dengan mata iman yang tidak mengetahui, mereka lah yang dapat menemukan jalan itu. Siapa jalan itu? Yesus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana kita bisa melihat jalan itu kalau kita sendiri belum dipulihkan oleh Dia? Mari datang kepada-Nya dan berilah diri kita masing-masing diceritakan dan dipulihkan oleh-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kami melihat bahwa Yesus Tuhan datang untuk menolong setiap kami. Bukan hanya menyembuhkan mereka yang sakit secara jasmani, tapi juga menyembuhkan kami yang tidak sehat secara rohani. Bukan hanya menceritakan mata orang buta secara jasmani, tapi juga menceritakan setiap kami yang buta rohani. Biarlah kuasa Roh yang Kudus menentukan akan berita firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami, agar sungguh-sungguh kami boleh hidup di dalam Tuhan Yesus Sang Terang yang sejati. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, baik di rumah Tuhan, di tempat ini maupun di rumah, mari kita bersama-sama firman Tuhan yang mengajarkan pada diri kita harus selalu berserah dan berserah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita.
Mari kita balas firman Tuhan dengan kasih Tuhan yang nyata. Mari kita memberikan persembahan di dalam kita telah menerima berkat-berkat Tuhan yang selalu nyata. Mari kita isikan, yaitu persembahan.
di tempat ini maupun yang di rumah, arahkan hatimu kepada Tuhan. Senantiasalah taat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin.